Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu kali ini? Tentu saja Pak Hasan selalu berdoa agar kamu selalu diberi kemudahan dalam belajar dan mencapai cita-citamu. Ada kalimat bagus untuk kita renungkan bersama. Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Imam Al-Ghazali. Kita akan belajar cara mudah membuat teks eksplanasi. Ada 7 langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan topik. Yang kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, verifikasi data. Yang keempat, buat kerangka teks eksplanasi atau outline. Berikutnya, yang kelima, menulislah. Yang keenam, sunting. Dan yang terakhir, publikasikan sesuai dengan tujuan kalian membuat teks untuk tugas sekolah atau untuk dikirim ke media massa. Bisa juga kalian posting ke media sosial kalian. Tentukan topik. Penentuan topik dilakukan untuk memilih peristiwa atau fenomena apa yang dipilih. Bisa fenomena alam ataupun fenomena sosial. Pelangi, gerhana bulan, hujan adalah contoh fenomena alam. Demonstrasi, pengangguran, PHK termasuk fenomena sosial. Tahap berikutnya, kumpulkan data. Data adalah beragam informasi terkait topik. Di sini contohnya adalah api abadi. Untuk penggalian bisa dimulai dengan 5W+H. Untuk pengembangan, perdalam lagi, why dan how. Sumber informasi bisa dari media massa, internet, juga bisa wawancara. Contoh di sini adalah data tentang api abadi. Ada 9 data di situ yang nanti akan kita tindak lanjuti ke kerangka karangan. Tahap yang ketiga adalah verifikasi data. Tujuannya untuk memastikan data yang kamu pakai adalah data yang benar sesuai dengan fakta, bukan hoax. Caranya yang pertama, pastikan sumber informasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bandingkan atau triangulasi data yang sama dari berbagai sumber yang berbeda. Yang ketiga, pastikan sumber informasi adalah lembaga kredibel. Jika berita dipublikasikan dari media massa cetak maupun online, harus resmi. Jika informasi dari buku atau hasil penelitian, juga merupakan publikasi resmi dari lembaga tertentu. Tahap berikutnya yang juga sangat penting adalah pembuatan outline atau kerangka teks. Ingat, kita punya struktur pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum, kita rencanakan api abadi tempat wisata unik di Desa Larangan. Dan untuk deret penjelas, ada 4 hal yang akan kita kembangkan. Sementara interpretasi akan kita kembangkan, yakni subtema api abadi dilihat dari sisi positif. Artinya dari kerangka teks atau outline ini nanti akan kita kembangkan menjadi teks eksplanasi secara utuh dengan mengembangkan masing-masing poin di kerangka tersebut. Tahap berikutnya adalah menulis. Dari deret penjelas di kerangka karangan yang tadi kita buat akan kita kembangkan seperti ini. Secara ilmiah, api abadi dapat dijelaskan bahwa di kawasan tersebut mengandung banyak belerang yang selalu bergesekan dengan oksigen sehingga menimbulkan api. Selama terjadi gesekan antara belerang dan oksigen, api tak pernah padam dan akan menjadi api abadi. Keberadaan api abadi semakin lama semakin banyak anggota masyarakat yang mengunjunginya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari titik-titik api abadi tersebut, pemerintah setempat memagarinya dengan pagar besi. Kalian perhatikan di situ pengembangannya dan ada kata yang tercetak merah, juga kalimat yang tercetak hijau. Di situ ada kesalahan yang nanti akan kita sunting atau benarkan. Selanjutnya adalah tahap penyuntingan. Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan dari segi tata bahasa. Contoh penulisan kata ilmiah dengan Y disunting benarkan menjadi ilmiah tanpa Y. Kawasan dengan K kapital diganti kawasan tanpa K kapital. Demikian juga menimbulkan dengan dipisah menjadi digabung.
Sementara itu, kalimat ditulis tidak efektif disunting menjadi efektif. Penjelasannya, anak kalimat mendahului induk kalimat dipisah dengan tanda koma. Selanjutnya, ini adalah contoh teks yang sudah jadi. Ada judulnya, lengkap strukturnya, juga sudah tidak ada kesalahan ejaan, dan kalimatnya juga efektif. Berikutnya, teks ini bisa kamu manfaatkan sesuai tujuan untuk diberikan ke guru sebagai tugas, diposting di media sosial, ataupun dikirim ke media massa. Sampai kita pada penghujung pembahasan. Terima kasih dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.